Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati teman-teman pengurus kajian Muslimah Mafaza, ibunda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari depan sampai belakang. Semoga hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sebelum saya awali mohon maaf, tadi kami sudah bikin slide sampai ke tengah jalan, laptopnya black screen, tidak bisa dinyalakan. Sudah coba kami otak-atik, tidak bisa nyala. Berarti takdirnya hari ini kita tidak menggunakan tampilan di layar. Mohon maaf lahir batin. Semoga tidak mengurangi semangat kita, mengurangi ghirah kita untuk belajar ilmunya Allah tanpa menggunakan slide. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas karunia Allah, hari ini kita dipilih. Ada yang hari ini dipilih sedang merayakan tahun baru? Ada. Ada yang hari ini dipilih untuk sedang berbuat maksiat? Ada. Ada yang hari ini dipilih untuk membuka aurat? Ada, banyak. Dan alhamdulillah, kesyukuran bukan untuk disombongkan. Hari ini kita dipilih oleh Allah untuk melangkah ke jalan pintas surga. Ibu kalau ke Jogja biasanya lewat Silendo atau lewat Magelang? Kenapa lewat Silendo? Biar cepat sampai. Kenapa kalau kita ke Lampung, keluar Jawa nggak mau naik kapal lagi? Kenapa kita pilih pesawat? Supaya cepat. Masya Allah, betapa tidak sabarnya kita antri. Maka masuk surga pun Allah kasih jalan pintas. Dan jalan pintas itu adalah majelis ilmu. Dan jalan pintas itu adalah menuntut ilmu. Maka ibunda, bismillah kita perbaiki niat. Sesungguhnya siang hari ini kita sedang nerobos. Semoga Allah percepat kita semuanya masuk ke dalam surganya, insya Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengharapan yang lebih besar kecuali semoga tahun ini, semoga tahun-tahun berikutnya, semoga hari kita, hari ini, hari kemarin, hari-hari berikutnya selalu menjadi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya posting di Facebook saya hari ini ceramah dari Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Sesungguhnya setiap hari waktu kita itu baru. Bahkan hari ini nanti 1 detik kemudian itu sudah baru. Dan indikator keberhasilan kita itu bukan karena berganti tahun semoga tambah baik, bukan. Tetapi ketika kita berganti tahun, illalladzina amanu, beriman tambah kita, wa amilus sholihat tambah amalnya kita, wa tawasau bil haq tambah senang saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, itu baru waktu kita berarti. Tanpa 4 barometer itu, masya Allah, jangankan kita menjadi orang yang beruntung, jangan-jangan kita menjadi orang yang rugi. Barang siapa harinya lebih buruk dari kemarin, maka dia rugi. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, lo kan rugi semua. Barang siapa harinya lebih buruk dari hari kemarin, maka dia celaka. Yang kemarin harinya sama dengan hari ini, maka dia rugi. Dan barang siapa hari ini lebih baik dari harinya yang kemarin, maka dialah orang yang, semoga hari ini dan hari-hari berikutnya, hari-hari kita menjadi hari yang baik. Ibu, hari ini judul kajian kita adalah apa, Bu? Luka dakwah. Pernah merasa terluka di sebuah majelis pengajian atau di sebuah majelis taklim? Ada yang punya pengalaman mau testimoni?
Datang ke pengajian nggak ditanya, datang ke pengajian tidak disambut, datang ke pengajian malah diaru-arui. Ada yang baru datang sekali malah dibilang tumben, gitu Bu. Ada yang mau testimoni Bu? Masya Allah. Ada yang ke masjid lantas kapok, tidak mau ke masjid lagi. Inilah contoh-contoh kegiatan baik, tetapi meninggalkan apa? Luka dakwah. Saya awali dari kisah. Kisah ini sudah Mbak Eva ceritakan berkali-kali. Kira-kira kalau ada ibu-ibu kesini kok salah kostum, Bu. Salah kostum. Ini rata-rata ibu semuanya jilbabnya menutup dada. Kok tiba-tiba ada ibu belum pernah datang ke sini, mungkin beliau nggak persiapan, jilbabnya terbatas, pakaiannya terbatas. Dikomentari, dianggap aneh, nggak dikomentari, cuman tiling-iling tok. Kemudian beliau merasa dipandangi oleh kita semuanya. Besok Sabtu depan datang lagi atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Lalu datang ke sebuah kajian yang senior, amor sing senior, sing anyar isin gak njekong nang di bengong orang nana sing kenal. Ini yang kadang membuat tidak betah kita di pengajian. Makanya pastikan samping kanan kiri sudah salaman? Sudah sampai samping kiri udah? Nah, yang belum silakan salaman. Malah sisi ora kenal, ya Allah. Gawat ini Bu. Jangan seperti itu. Kita mau kemarin di majelis taklim Al-Hasna, Masya Allah, kita bercerita satu kisah. Banyak yang duduk di sini mengikuti. Tak ulangi lagi ceritanya. Ketika ada seorang istri kedatangan tamu 3 orang. Tetapi tamu ini tidak mau masuk karena suaminya itu tidak ada di rumah. Begitu suaminya pulang ke rumah, sang istri bilang, "Pak, di depan itu ada tamu. Tapi tamunya tidak mau masuk kalau Papa belum mengizinkan." "Oh ya wes, siapa tamunya?" Tamu pertama bernama kekayaan. Tamu kedua bernama kesuksesan. Dan tamu ketiga bernama kasih sayang. Mana dulu yang akan kita suruh masuk, Pak? Kasih sayang dulu, kesuksesan dulu, atau kekayaan dulu? Yang mana dulu, Bu? Kalau yang sudah ngaji jawabannya kasih sayang. Kalau saya mau jujur, banyak yang milih kekayaan. Ya Bu, nanti kasih sayang bisa dibeli dengan uang. Nanti kesuksesan bisa dibeli dengan uang. Suaminya berkata, kesuksesan aja deh kita masukkan dulu. Biar duit kita banyak, sertifikat kita dhuwur, tanah kita di mana-mana, toko kita di mana-mana. Lalu istrinya bilang, kaya kan belum tentu sukses. Tapi biasanya orang sukses itu kaya. Gimana kalau kesuksesan dulu, Pak? Ya orang, ayalah. Didengar oleh putranya, Papa, Mama, untuk apa? Punya rumah lebar, kendaraan bagus, tetapi dengan suami, dengan istrinya cokot-cokotan kayak laba-laba kemarin. Masih ingat, Bu? Nggak ada gunanya, tidak ada kasih sayang. Apa gunanya rumahnya bagus, kendaraan mewah, sukses, sekolah tinggi-tinggi, jadi pejabat nomor 1, rank 1, eselon 1, tetapi tidak ada kasih sayang di dalam keluarganya, nggak ada gunanya. Maka ayo Pak, kita masukkan kasih sayang dulu. Orang tuanya sepakat, lalu berkata, siapa di antara kalian yang namanya kasih sayang? Lalu kasih sayang ini disuruh masuk. Dan tanpa disadari kesuksesan dan kekayaan juga ikut. Man la yarham la yurham. Mari Bu. Nah, hadisnya anak kelas berapa? Artinya, barang siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Bahasa Arabnya? Kalau kita tidak sayang dengan sesama kita di dunia, yang di langit nggak sayang sama kita, Bu. Kalau dengan binatang, dengan tumbuhan ibu nggak sayang, yang di langit nggak sayang dengan kita, Bu. Maka pernah saya posting kalau ada kucing datang ke rumah ibu minta makanan, Masya Allah, jangan diusir. Sesungguhnya makanan yang ibu berikan itu meskipun hanya endas rese, itu menghilangkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Maka bismillah kita mau berbuat baik kepada hewan berkasih sayang. Semoga lantaran itu yang di langit menyayangi kita semuanya. Maka semoga hari ini kita berkasih sayang bersama kita di dunia, insya Allah sampai di akhirat. Taib ibunda,
Ada seorang laki-laki masuk ke sebuah masjid, belum pernah ke masjid. Nanti akan saya umumkan, insya Allah tanggal 16 akan ada kegiatan bersama Mu'alaf Center Indonesia Kabupaten Wonosobo. Kegiatan itu berupa menghapus tato. Bagi ibu yang punya saudara, punya teman, atau ibu sendiri punya tato, enggak apa-apa. Tatoan boleh enggak? Boleh dulu. Sekarang enggak boleh. Pakai celana pendek boleh enggak? Boleh. Kapan? Dulu. Sekarang enggak boleh. Kita cepat-cepat harus taubat. Meskipun tatonya belum hilang, taubatnya sudah duluan. Maka besok bersama teman-teman kita akan adakan kegiatan hapus tato itu. Nanti di akhir kajian saya umumkan kontaknya, flyernya kita bagi di kajian. Ibu, orang bertato rambutnya merah, katoknya suwek-suwek, pokoknya rupanya anting-antingnya pralon, hidungnya ditendek, masuk masjid, apa komentar ibu? Nah, apa bu? Kayak anak wong aneh teman melbu meng. Nah, itu kita. Makanya yang kita opain itu yang rajin ke masjid, yang rajin ngaji, yang sudah rajin baca Quran. Tetapi yang wudo-wudo, yang belum sholat itu tidak pernah kita opaini. Lah kita saja kalau ada yang begitu aneh. Lebih aneh lagi tidak bertato, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, pakai celana rapi, tapi tidak pernah. Ada ibu-ibu jilbabnya masih bongkar pasang, ngaji pakai jilbab, nggak ngaji pakai jilbab. Kalau ngaji pakai baju panjang, di luar ngaji pakai baju pendek, nggak apa-apa. Daripada sudah rapat, jilbabnya rapat, auratnya rapat, tapi tidak pernah datang ke majelis taklim. Yang begitu ditambah sama Allah hidayahnya, yang satu karena merasa lebih baik dikurangi sama Allah kebaikannya. Fal'ayadu billah. Masuk masjid. Dia belum pernah belajar sembahyang aja belum tahu caranya. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Tidak dipateni. Ibu kalau HP-nya bunyi ketika sholat, sholatnya berhenti. Lalu HP-nya diapakan? Kalau putranya nangis, jangan dididorkan putranya nangis. Berhenti, putranya dibopong, putranya dipangku, sholat sambil bopong, sambil mangku. Bukan membiarkan anak-anak kita nangis ketika di masjid. Shaf anak kecil ketika sholat di mana? Di mana bu? Di mana bu? Ikhtilaf para ulama. Iya kan? Ayo, di mana? Yang di belakang angkat tangan. Lah enggak ada yang angkat tangan. Yang di depan angkat tangan. Lah prike, yang di belakang angkat tangan. Ya, ada ulama. Yang tidak angkat tangan? Gimana bu? Masya Allah. Jadi softnya anak-anak itu, ketika anak-anak itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, sudah bisa diingatkan, maka softnya itu di soft laki-laki paling belakang. Namun ketika anak-anak itu masih seumuran anak saya seperti Amira itu, tidak boleh ditaruh di belakang. Di pinggir, di samping orang tuanya. Jadi ketika dia mau lari, cekeli. Ketika dia mau ocor, cekeli. Kalau yang di belakang sudah nggak cekeli lagi. Jadi tidak dipukul rata semua anak kecil itu softnya ya tambah guyon. Terus omongan. Ada satu masjid yang bertuliskan anak kecil dilarang masuk area sholat. Saya madek. Astagfirullahaladzim. Jangan seperti ini. Biarkan adik itu tadi lari merekam insya Allah. Dia akan melihat ibunya ngaji. Suatu saat dia akan ingat, Masya Allah, dulu ibu saya ngaji, kenapa saya nggak ngaji. Jadi ketika laki-laki ini datang ke masjid, HP-nya bunyi, nggak tahu cara mateni. Wong baru belajar sekali tentang sholat, HP-nya bunyi terus nganti tekan rampung sholat. Kira-kira kalau ibu di musola itu ibu gimana? Diapain laki-laki ini? Minimal apa minimal? Minimal grundel. Wong kak ora pengertian temen agi sholat HP-ne ternyata ada yang di atas grundel. Begitu selesai sholat berkata, Mas jenengan tutang masjid mosok ora maca, mosok gak ngerti nek nang masjid niku HP-ne kudu. Baru pertama ke masjid, sholat baru belajar, belum punya teman di lingkungan itu, sekali masuk masjid langsung dipaido. Nginjang teng masjid meleh mboten? Mboten.
Pulang dia pergi ke kebiasaan lamanya, dia pergi ke kafe. Bu, saya belum pernah masuk ke kafe, nggak tahu. Tapi katanya kalau di kafe itu orang tuh ramah-ramah. Bahasanya itu ngefriend gitu, Bu. Nggak kenal juga hai gitu, ngefriend. Numpahaken wedang, santai aja bro. Nanti kita ganti minuman yang jadi kan sing nang kafe pala ramah-ramah, sing nang masjid galak-galak. Kemana besok kita larinya? Jangan seperti itu. Jangan sampai yang datang ke majelis taklim kita, dan kak mbak-mbak sing nang masjid orang guyu, dolan nyong anyar, orang anak kenalan gak njekong bengong, ora dipersilahna. Kalau ada pengurus yang terima absen di depan itu peleh kasih atau tidak senyum, silahkan laporan di punggung bis itu ada nomornya. Kalau sopir kami ugal-ugalan, hubungi nomor. Nah, kalau ada pengurus kajian yang tidak ramah, kalau ada pengurus kajian yang membeda-bedakan yang lama dengan yang baru, laporkan ke Mbak Eva. Nanti biar tak yang belum punya suami tak bojokan nanti. Ramah harus beda. Yang sudah ngaji, yang sudah ke masjid, coba ingat Bu, kesalahan kita di dalam hijrah. Ada orang dulu senengnya dangdut. Pokoknya ngendi wae montore munine dangdut, nang umahe munine. Sekarang hijrah. Lalu dia meninggalkan musik, tapi begitu lihat orang dangdutan hawanya mau apa? Nah, kan? Wae neraka musik apa tangannya seperti itu. Padahal baru beberapa bulan yang lalu dia pun penggemar apa? Hati-hati. Kita mungkin tidak pernah pakai pakaian yang ketat. Dulu pernah. Sekarang sudah pakai pakaian yang longgar. Begitu mendapati ada perempuan pakai pakaian ketat, Masya Allah, wong wadon kayang kono ya. Bilang ora rekoh. Padahal kita baru berhenti pakai pakaian ketat berapa bulan. Hawanya itu kalau sudah ngaji mau menyalahkan. Hawanya itu kalau sudah ke masjid mau menyalahkan yang belum ke masjid. Hawanya itu kalau sudah baca Quran, ngelihat orang yang belum baca Quran rasanya ora umum temen wong Islam kak ora tayang maca. Kita padahal belum pernah ngajarin dia, belum pernah tanya dia sudah belajar apa belum, ngajak ya belum, tapi nekon nyalah-nyalah pol pinter. Itu bukan majelis taklim kita. Itu bukan ibu-ibu yang duduk di sini. Kemarin baru tobat, hari ini lihat orang bermaksiat langsung neraka. Kick out. Ya, Bu. Jadi nanti ada live group, nggak betah di grup itu, atau baiklah. Atau malah sama ibu dikeluarkan. Jadi pelan-pelan. Kalau ada postingan yang tidak pas dengan apa yang sudah kita ajari, kita japri beliau. Begitu Ibunda. Maka jangan sampai masjid kita, majelis taklim kita meninggalkan luka dakwah bagi orang-orang yang baru mau kenal kajian. Maka hari ini kita akan belajar adab kita dalam berdakwah, adab kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita tidak meninggalkan luka dakwah buat saudara-saudara kita. Yang bicara ini pun tentu belum baik. Kenapa? Setiap kita apa Bu? Setiap kita adalah pendakwah sebelum sesuatu. Sebelum ibu seorang istri, sebelum ibu jadi seorang ibu, sebelum ibu jadi Bu RT, sebelum ibu jadi pedagang, setiap kita profesinya adalah pendakwah. Hari ini kita sudah share apa tentang kebaikan? Hari ini kita sudah ngajak siapa? Indahnya berdakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa kemudian ulaika humul muflihun? Karena depannya. Kenapa kita disebut beruntung? Beruntung itu kalau kita wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Lagi di ayat yang lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik kecuali ucapan orang-orang yang ngaji ya Bu. Ngaji enggak Bu? Meskipun tidak ngajak ibu share poster, itu berarti ibu sudah ngajak. Tidak ada ucapan yang lebih baik kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik kecuali ucapan mengajak kepada kebaikan. Di tempat yang lain, janganlah semua orang Islam itu perang semuanya.
hendaklah satu di antara mereka ada yang pergi ke medan dakwah, kemudian mengingatkan umatnya. Dan ibu ada satu surat Yasin, bunyinya wajaa min aqsal madinati. Terus kelalen napa mboten apal napa grogi? Apal Bu? Kita ulangi lagi. Wajaa min aqsal. Masya Allah. Berapa kali kita udah baca surat ini? Yang malam Jumat, yang di rumah mungkin ikut pengajian-pengajian, yang di dalamnya dibaca surat Yasin. Masya Allah. Dan datanglah seorang laki-laki min aqsal Madinah, dari Aqsa itu pinggiran. Jadi laki-laki ini datang dari pinggir. Ceritanya apa? Ini sudah didatangkan 3 nabi tapi umatnya nggak mau ikut. Laki-laki ini datang dari tempat yang tidak dikenal, tiba-tiba berkata seperti yang ibu baca tadi, ayo pada ikut nabi. Saking jengkelnya penduduk situ, laki-laki ini dibunuh, mati setelah dia mengajak dakwah. Dalam riwayat dikatakan laki-laki ini masuk surga. Ketika mau dimasukkan ke dalam surga, dia akan meminta izin. Seandainya saya bisa kembali di dunia, akan saya katakan kepada seluruh majelis taklim ibu-ibu di sini, kenapa saya masuk surga? Kenapa masuk surga? Ngajak ngaji, ngajak orang menyembah Allah, ngajak orang taat kepada Rasulullah. Bas, masuk mana? Itulah dakwah. Lalu kenapa kita nggak ngajak? Ibu punya jempol sakti, jempol kita itu sakti. Belum tentu sholat kita, ibadah kita yang lain, bisa jadi yang mengantarkan surga itu apanya kita? Karena jempolnya digunakan untuk share poster-poster dakwah. Maka semangat berdakwah, tetapi niatnya, satu adabnya, niatnya harus lurus. Ibu hafal hadis innamal, terusannya Bu, itu poldawane, coba dilanjutkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Terus ya fahijratuhu ilallahi wa rasulih faman kanat hijratuhu. Jadi panjang terusannya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung nyong panjoget niate gak luru nafkah, boleh enggak? Perbuatan yang buruk tidak berubah dengan niat yang baik. Nyong pan nyolong engko lebar nyolong duwite tak nggo sedekah, tidak ada seperti itu. Nyong pan buka aurat niate gak membahagiakan orang lain. Itu tidak bisa berubah seperti itu. Hadis itu panjang, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Diteruskan, dan barang siapa berdakwah niatnya Allah dan Rasulnya, maka akan ketemu dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa berdakwah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, niatnya imro'ah, perempuan, atau dunia, mohon maaf, ada dunia-dunia, kadang dioleh-olehi, kadang diberi amplop. Boleh nggak sih Bu, Ustazah Eva terima amplop Bu? Saya kalau terima amplop itu doanya, ya Allah semoga di tangan saya jadi amal lagi. Kalau diberikan jajan, Allahumma asqi man asqani wa at'im man yut'imuni. Ya Allah berikanlah makan kepada orang yang telah memberiku makan, dan berikan minum kepada orang yang telah memberiku minum. Masya Allah. Kalau itu tujuannya, ya dapat. Tetapi nggak ketemu Allah sama nabinya. Maka apa tujuan kita hari ini ngaji? Kalau ingin dapat label, Masya Allah, bukai pol sergepe. Saben setu, ora tahu neng dalem, teng pundi. Idaen setan nek kon ngalang-alangi Mbak Eva mboten ngaji pun mboten berhasil. Karepe ajeng napa? Tapi setan nggak mau diam. Kalau Mbak Eva tidak bisa dihalangi untuk tidak ngaji, dia akan menghalangi, menjatuhkan saya dengan merasa lebih baik daripada yang belum ngaji. Hati-hati. Maka dalam kita berdakwah mengingatkan orang lain itu harus niat apa? Lillahi ta'ala. Tahu bedanya solih sama muslih? Apa Bu? Apa bedanya solih dengan muslih? Ibu sholat sendiri nggak ngajak-ngajak orang lain itu solihah.
Ibu ke kajian datang sendiri, nggak ngajak-ngajak orang lain, itu solihah. Ibu pakai jilbab rapet, nggak buka aurat, itu solihah. Tetapi kalau ibu ke masjid datang sendiri dengan ngajak orang lain, ibu sudah berubah. Namanya apa? Muslihah. Kalau ibu pakai baju panjang, lihat orang lain nggak pakai baju panjang, ibu mengingatkan, ibu sudah apa? Berat mana menjadi solih dengan muslih? Kalau jadi solih biasanya semua orang suka. Karena ibu apian, suka memberi, rajin ke pengajian, orangnya diam, dikapakna wae ora tahu ngelawan. Begitu jadi muslih, ada anak merokok, mas, mbok merokoknya nanti. Bu, nun sewu. Mbok nun sewu ling mimii ampun di ketokaken, ampun diler. Kira-kira yang ibu ingatkan prike? Ora kenal urusane nyang, bener Bu? Maka berat mana solih sama muslih? Ibu mau jadi muslih apa mau jadi solih saja? Maka hari ini semoga menjadi anak solih lagi muslih. Semoga menjadi anak solihah lagi. Kalau solih itu baru untuk diri sendiri, melbu swarga dewek. Tapi begitu kita jadi muslih atau muslihah, kita sudah mau berjamaah. Maka hati-hati terhadap niat. Kalau niatnya kita berdakwah dunia, dapatnya yang lain-lain dapat, tapi tidak ketemu sama siapa? Tidak ketemu sama Allah. Kalau kita niatnya bersedekah, hati-hati. Boleh nggak sih bersedekah ditampakkan? Boleh. Tapi kalau disembunyikan itu lebih sempurna. Orang mukmin dia akan memilih untuk disembunyikan. Masya Allah. Boleh ditampakkan, tapi disembunyikan lebih sempurna. Kenapa ibu? Masya Allah. Ketika kita bersedekah, menjaga hati kita. Kalau kita bersedekah itu ingin dipuji orang sebagai dermawan, dapat. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan pujian dari Allah, maka cobalah minta kepada Allah keikhlasan. Maka hati-hati dengan niat. Bapak pernah cerita seorang kiai yang kedatangan santri. Santrinya itu datang dari Kaliwiro. Teng Kaliwiro niku antene boden. Walah keroyo-royo gak ngadep Pak Kiai sing wis tau mulangi. Gawane boden ora ana apa-apa. Sampai ke tempat Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Ya Allah, jeneng kadeke. Atuh temen Kang Kaliwiro Kang kana jam pirang? Bu, ngebes ngenteni nang Kaliwiro pol suwene anane Ragil. Cebong apa ya? Dewi, sijine maning apa pokoknya mobil dari zaman saya muda. Suwi banget tetek nang terminal, engko nang Sawangan, tetek maning, engko nang Sapen, tetek maning nang Muntang. Ya Allah, dek tekan kene. Nggih Pak Kiai, kula namung kangen kali Pak Kiai. Badhe nyuwun doa. Lah, dek nggawa apa? Kula mboten saged tumbas napa-napa, namung boten. Ya Allah, matur nuwun. Ngobrol, pamit. Aja kali bali. Pripun Pak Kiai? Dek angel paham tapi nyong kae duwe wedhus ke maneman. Mau anak santri Kang Banjar mengene gawa wedhus. Lah nek Pak Kiai kon ngarit nyampun mboten kober li. Karena wedhuse gawa meng Kaliwiro, dingu nang Kaliwira muga-muga wedhuse hati. Masa datang bawa singkong, pulang bawa didengar oleh santri dari mana ini yang enggak ada orang. Wis dari Garong, Santri dari Garong ini dengar katanya ada santri dari Kaliwiro datang ke Pak Kiai bawa boden Bali dapat, maka dia tergopoh-gopoh pergi ke Aneka. Wah, sama ke The Java. Beli apa Bu? Engko nek nyong gawa roti uli mesti sapi Bu. Datang dia ke Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya Allah, iki cangen ndi ya? Garong, masya Allah. Nah, lah mriki kabare alhamdulillah kula kangen kali Pak Kiai. Kangen ndak? Orang yang niatnya enggak karena Allah pasti akan buat-buat alasan. Dia enggak kangen. Ngobrol, pulang dia turun tangga, Pak Kiai enggak nyeluk-nyeluk. Dipaten dia kok aku ora diceluk-celuk iki. Begitu diceluk, "Hei santri Garong." Alhamdulillah, wedhus nggih. Begitu diceluk sama Pak Kiainya, ya Allah matur nuwun ya. Dek wis tekan kene malah ngga roti Pak Kiai, matur nuwun banget. Mau kayak anak cah Kaliwira ngga boden. Nah, wong nang Garong lilang ka boden nggih. Nandure sayur kobis karena digawa muga-muga manfaat. Jadi kalau nggak ikhlas, kalau kita ikhlas dunia tuh ikut. Tapi kalau sudah tujuannya dunia, dapatnya apa Bu? Hati-hati ngajine sambil yang lain-lain, pulang dapat apa? Dapat lain-lain. Hati-hati terhadap niat. Nomor 2,
Paham dulu apa yang akan disampaikan. Ibu. Contoh. Bu, perempuan, Bu, pakai kaos kaki tah? Emang kaos kaki itu aurat? Di Mekah itu banyak orang dari Pakistan, orang dari Afrika kalau sholat nggak pakai. Begitu kita mau mengingatkan orang lain, kok kita belum paham, nanti ketika yang diingatkan itu membantah, selesai kita. Jur kita, oh ya, nang Mekah sholat ora pada. Semoga kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah. Lihat kan, saudara-saudara kita sholat pakai kaos kaki enggak? Enggak. Sikilnya dipiteki itu, dengan pitek tuh kayak pakai kaos kaki itu. Kemudian jilbabnya juga cuman yang paling tertib itu orang Indonesia. Masya Allah, egen go mukena, egen go manset ya kan, pakai kaos kaki, egen go rokok. Masya Allah, saking tertibnya. Maka ketika kita mau mengingatkan sesuatu, yang kedua, pahami betul apa yang mau kita sampaikan. Jangan sampai orang yang kita ajak untuk berdakwah baik, enggak tuh di Saudi kayak gitu. Jangan makan telur palsu. Di Indonesia sekarang ada telur ayam palsu. Telurnya warnanya putih. Pernah kan Bu? Ada telur ayam palsu. Memang kalau di Arab nggak ada telur coklat. Adanya telurnya warnanya putih. Itu bukan telur. Jadi kita harus paham terus. Paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Dan apa yang akan kita larang. Bu, pakai kaos kaki. Mana dalilnya? Ya nyong sih wis tau krungu. Tapi engko jangan tak takon. Jadi ibu kalau mengingatkan siap-siap dulu. Minimal ada yang bahasa Indonesianya, minimal ada share-nya di engko tak share dalile nyong nek kon nerangna urtayeng. Engko tak share. Tapi kita harus paham betul apa yang kita sampaikan. Begitu juga kita mau melarang. Ya, ayo dong berhenti merokok. Kenapa sih? Minimal banget merokok itu pasti dibenci. Didalile. Siki ibu loh kayak Ustadzah Eva angger Bali aja apa Bu? Ada itu seorang ibu mesti cari Ustadzah Eva gitu. Sampai suaminya tuh kayak gitu, mesti cari Ustadzah Eva gitu. Jadi persiapan kalau mau berdakwah dengan suami itu. Ya Bu, harus paham betul. Papa, carane nek nonton TV, carane Ustadzah Eva ke kon pangku-pangkuan. Gitu. Bapak selonjor, ibu sing tak turuan atau kebalikannya, cari siapa yang kuno, Bu? Terus ibu cerita, Nabi Muhammad itu pernah duduk di pangkuan Aisyah padahal waktu itu Aisyah sedang haid. Ayo Pak, ngono Bu. Bu. Jadi kita harus paham apa yang mau kita. Begitu tidak, jare siapa? Ibu mau jawab apa? Jare siapa? Baik. Itu harus paham. Itu berdakwah. Jangan sampai kita mau mengingatkan itu nggak paham. Kita ngelarang orang, hati-hati. Umat kita itu sangat sensitif dengan kata-kata bid'ah. Sangat sensitif dengan kata-kata Wahabi. Aja ngaji karo Mbak Kayang kok tadi Wahabi itu apa gitu. Bid'ah itu apa gitu Bu. Hati-hati menggunakan kata-kata yang sensitif. Kita harus paham betul apa yang kita ucapkan. Jadi apa yang kita larang kita pahami, apa yang kita suruh juga kita pahami. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Apabila seseorang menyeru kebaikan tetapi tidak memahami apa yang akan dia sampaikan, maka setan akan mempermainkannya dan keburukannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Wong wis gede tua kakak terkontangi isu kok angel temen yang disuruh bangun kayak gitu bangun tidak? Gak bangun. Ya bangun dong, yuk. Tak tunggu ibu ya, ayah imamnya ya, dicium, dipeluk, diraupi. Wes gede tua kader kon tuangi soboh mengejit ke apa? Ya wes orang jangka. Dan yang ketiga, lemah lembut dalam menyeru dan melarang. Kira-kira mirip seperti tadi ya Bu? Masya Allah. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia suka akan kelembutan, akan memberikan balasan atas kelembutan. Apa yang tidak diberikan atas sikap keras dan kasar, dan tidak pula atas sikap-sikap yang lainnya. Jadi ada balasan tertentu khusus untuk orang-orang yang lembut. Maka hari ini yuk kita ganti nama jadi apa? Bu Lembut. Ibu kadang di desa punya teman namanya Mbak. Ya harus belajar.
Dalam mengingatkan pun seperti itu. Sembayang. Ora sembayang mlebu neraka. TV-ne pateni. Mau kan wonten TV bae ora laren-laren. Ya Allah. Ini enggak simpati yang diingatkan kayak gitu tuh, Bu. Yuk, Ibu udah wudu yuk. Nanti kita lanjut lagi. Gitu. Yuk kita sholat yuk. Kayaknya adanya udah dari tadi loh. Sebentar lagi komat. Enak mana, Bu? Masya Allah. Pak, Mama tuh nggak apa-apa, Papa ngerokok. Tapi Mama tuh hanya ingin hidup lebih lama dengan Papa. Ayo dong Pak, berhenti merokok. Biar Papa itu lebih sehat. Enak mana, Bu? Udah ngomongnya gitu sambil dipeluk-peluk, sambil dirangkul. Leren goreng rokok. Leren. Susah. Ibu-ibu di Wonosobo, di Banjarnegara nggak ada yang kayak gitu. Barang siapa yang tidak mendapatkan sifat lemah lembut, maka dia tidak akan mendapat kebaikan. Masya Allah. Itu lemah lembut. Masya Allah, Bu. Ini. Jadi kalau kita tidak bisa berlemah lembut, coba wakil. Ibu minta wakil. Nyong ora tayang nek ngilingna bocah kae. Nyong wis kadung nek arep ngilingna wis arep apa? Umep gak muntep. Ora tahan pokoke. Wis tangane gak maju, tutuke gak monyong, rupane gak merabang. Ibu wakil. Bu, saya tolonglah. Kalau pengajian tolong ini, tolong disampaikan materi ini. Tidak. Ada yang merasa tersindir di sini? Ada yang merasa tersindir? Mbak Eva lo ngaji madep nyong terus, ini, Bu. Ya begitu. Enggak, tapi enggak ada pesan-pesan khusus saya harus menyampaikan seperti ini, enggak ada, Bu. Jadi wakil sama orang lain supaya menasehati itu dengan apa? Dengan lembut. Itulah kenapa kita bergaul dengan orang solih, supaya itu kita bisa mendapatkan wasilah untuk menasehati saudara-saudara kita. Tadi nomor 2 apa? Lemah lembut. Ya. Nomor 3? Nomor 2 paham. Nomor 4 bijaksana. Contoh Ibu. Rasulullah ketika peristiwa menaruh Hajar Aswad di pojokan Ka'bah usia berapa? Usia berapa? Kalau anaknya Vanessa Angel yang ditinggal itu usia berapa, Bu? Siapa? Usia berapa? Oh, enggak tahu ya. Namanya siapa? Sekarang diasuh oleh bibinya ya? Bu, namanya siapa, Bu? Oh, enggak tahu, alhamdulillah. Kalau Rasulullah ketika peristiwa diminta untuk meletakkan Hajar Aswad itu usia berapa? Usia berapa? Dalam sebuah riwayat dikatakan usianya 35, 11-12 dengan ibu-ibu. Tapi Rasulullah Masya Allah, siapa yang akan meletakkan? Kaum ini minta, kaum itu minta, kaum itu minta. Maka ada seorang yang usul, yuk yang menaruh adalah yang paling pertama masuk ke dalam Ka'bah. Ternyata yang masuk siapa? Kalau ibu jadi orang pertama masuk masjid, besok di masjid akan disediakan hadiah. Yang akan dapat adalah orang yang pertama masuk masjid. Ibu pasang alarm jam berapa? Tetapi kebiasaan itu tidak bisa dirubah, Bu. Orang yang sudah terbiasa masuk masjid duluan sulit untuk disaingi. Karena sudah menjadi habit. Karena sudah jadi habit. Maka Rasulullah masuk duluan. Kalau itu kita, alhamdulillah, yes, sing gak naruh Hajar Aswad, nyong. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Mengambil sorbannya Hajar Aswad, taruh di tengah, pojok sana dipegang Pak RT sana, pojok sini dipegang Pak RW, pojok sini dipegang Pak Lurah, pojok sini dipegang Pak Camat. Semuanya merasa dihargai. Itu namanya bijaksana. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan cara bijaksana, gebyah uyah kabeh ngudungi. Nganu gara-gara nang angkot tekan ngomah bojone milu di mana? Milu damai. Jadi bijaksanalah. Siapa yang kita ajak bicara? Anak muda atau kiai sepuh? Kalau anak muda mungkin Mbak Eva buka dengan hai guys, assalamualaikum mungkin. Masa di depan orang tua Mbak Eva berbicara seperti itu? Bicara cemungut ya misalnya gitu. Kan enggak pas, Bu. Tapi kalau di depan anak, saya tuh nggak tahu artinya GWS itu lama. Ternyata GWS itu get well soon. Terus Titi DJ itu apa? Ternyata hati-hati di jalan. Apa, Bu? Titik di kalau OTW? Ojo takon wae to, Bu. Ojo takon wae meh tekan sedelo meneh to, Bu. Ternyata bahasa-bahasa itu luar biasa. Bijaksanalah.
Kita tahu ibu ini kalau kita bicaranya pakai kayak gini nggak masuk nih kayaknya nih. Ibu ini lebih senang terus terang, ibu ini lebih senang dengan lembut, ibu itu lebih senang. Kita harus bijaksana. Masya Allah. Jadi Bu, jangan takut berteman di Facebook sama Mbak Eva. Bukan mau dimata-matai. Mbak Eva mau belajar. Berarti ibu ini kalau ngaji materinya kayak gini, ini kurang pas. Mungkin beliau akan tersinggung dan lari. Saya harus mengambil materi yang lebih lembut, yang lebih masuk. Bukan mau dimata-matai. Ya Bu, berteman dengan Mbak Eva banyak-banyak. Ya Bu, jangan takut. Masya Allah. Nomor 5, melaksanakan apa yang dikatakan. Koni nek ngajar. Ibu jangan takut. Mbak Eva banyak ceramah. Kalau tidak melaksanakan apa yang Mbak Eva sampaikan, Mbak Eva kena hadisnya Rasulullah. Sudah diancam tiap hari mau ngisi pengajian. Koreknya api neraka siapa? Eva Linta. Pentol koreknya api neraka itu si Eva. Wong Garung, wong Kaliwira. Merkanya apa? Kokean ngomong ora bisa ngelakoni. Tapi bukan berarti ini salah nih. Setan itu akan goda, gak usah dakwah, wong DGB urung bisa lakoni. Jadi pahami betul. Menyuruh kepada kebaikan. Yang ini meninggalkan, jangan dijadikan satu. Nanti kita nggak ada yang dakwah. Menyuruh kebaikan tetap dapat baik, gandeng ibu belum bisa ngelakoni, dapat apa? Sudah, tapi yang baik tetap kita lakukan. Sekalipun kita belum bisa ngelakoni, coba untuk mengingatkan, minta kepada Allah yang kita sampaikan lalu kita bisa. Jadi hati-hati, setan begini, orang semang ngomong-ngomongi wong dewek be orang bisa. Hati-hati, itu jebakan setan. Ini kata para ulama kita. Mestinya tetap dilakukan, karena melakukan itu dapat kebaikan. Bukan dua-duanya jadi dosa. Mengingatkannya orang lain dapat kebaikan. Gandeng belum bisa ngelakoni, kita minta ampun kepada Allah. Kalau orang mau berdakwah harus baik semuanya, maka akan musnah semua pendakwah. Yang posting, ya Allah saya belum bisa ngelakoni apa yang saya posting. Yang share, yang repost, saya belum bisa ngelakoni apa yang saya repost. Maka ibu jangan berhenti berdakwah dan mengingatkan orang lain meskipun kita belum bisa melaksanakan. Tetap suruh, dan ketika kita belum melaksanakan minta tolong kepada Allah. Tentu saja yang lebih sempurna mengatakan sembari, karena yang paling fasih itu apa Bu? Lisan atau contoh? Lisan atau contoh? Sembahyang sih, tapi kita di rumah anak-anak kita nggak sholat, anak-anak kita teriak-teriak sholat. Anak kita apa? Tapi kalau kita berangkat lihat ibunya sholat wudhu, insya Allah anaknya ikut jempalik nggak apa-apa. Memang anak-anak sholatnya itu apa Bu? Udah sholat baca apa tadi? Lupa. Ya nek baca apa tadi lupa ya berong alamat baca apa. Sudah nggak apa-apa, wong memang belum wajib. Yang penting mereka tahu kewajibannya apa itu sholat. Tapi nek ibu jempalik ya payah nih Bu. Namu tadi duhur sholatnya suratannya apa Bu? Kulhu. Setelah arep mangkat mafaza, rakaat kedua. Nah, jadi ada surat terfavorit di muka bumi ini. Surat apa Bu? Kulhu sama wong leng pamit gitu. Entah ini sedela ya nyontak sembayang sedela. Entah ini sedela banget. Nyontak sembayang sedela. Berakhlak mulia. Masya Allah, tentu saja. Ya, nomor berapa? 6. Berakhlak mulia. Adalah definisi akhlak mulia. Sudah, orang itu yang santun pasti akan lebih fasih. Akhlaknya mulia. Dan diantara yang akan memasukkan kita ke dalam surga apa itu? Akhlak mulia. Nomor 7, tidak mengharap imbalan dari manusia. Kita itu manusia biasa. Sangat mungkin kita berharap apa Bu? Kadang sholat duha pengen apa? Nah, pengen rezekinya lancar. Sholat tahajud pengen apa? Pengen doanya dikabulkan. Ibu ngasih orang pengen apa? Pengen dapat balasan dari Allah toh? Kita bersedekah pengen apa? Masya Allah. Itu kita manusia biasa. Maka sangat wajar kita itu berharap. Tapi latihlah hati ini untuk berharap hanya kepada siapa? Allah. Kalau sudah begitu kita enak. Kita memberi nggak dibilang terima kasih, itu latihan buat kita.
Itu latihan buat ibu. Ada orang diberi, orangnya tidak bilang, tidak japri, tidak wapri, padahal ibu ngasih. Itu latihan. Itu kasih sayang Allah yang luar biasa. Supaya hati kita hanya bersandar kepada siapa? Allah. Hati-hati. 8. Tidak mengharamkan sesuatu yang diperselisihkan para ulama. Contoh, kunut, sholat yang ada kunut, sholatnya apa? Sholat subuh, sholatnya orang apa kalau ada kunutnya? Nah, kalau nggak kunut, itu ya Bu ya. Ya, kalau Allahumma ba'id baini, TK aba. Kalau inni wajjah tuh RA, begitu ya Bu? Siapa sebenarnya yang membuat kotak-kotak itu? Siapa Bu? Siapa yang membuat kotak-kotak itu? Lalu kemudian kita mengatakan kepada anak kita, jangan baca Allahumma ba'id baini. Mengharamkan sesuatu yang itu ada dalil-dalil yang lain. Gak boleh. Beri pengertian pada anak-anak kita. Nabi kita punya banyak doa iftitah. Tapi yuk kita hafalkan dulu wajah tuh. Kita hafalkan dulu yuk Allahumma ba'id baini. Rukuk itu dengkul dulu atau tangan dulu? Dua-duanya benar, Masya Allah. Tinggal kamu pilih yang mana, nyaman yang mana. Kalau sudah OTW biasanya, kalau sudah OTW tangan dulu ya Bu. Ya kan sujud bukan ambro. Kalau yang masih muda biasanya dengkulnya dulu. Nggak usah saling salah menyalahkan. Kok sampai kita ngelarang anak kita salah deh sembayangnya. Masya Allah. Itu loh. Biasanya ngaji para sprinter itu kayak gitu. Baru denger langsung sholat tangan dingin ora kena. Baru datang ke majelis materinya tentang sholat karena dia sprinter. Sprinter tuh lari apa Bu? Cepat. Jadi pinginnya cepat. Begitu dengar langsung disampaikan. Padahal Ustadz minggu depannya menyampaikan materi sujud dengan lutut dulu. Beliau nggak hadir. Maka sampai rumah bertengkar pada istrinya. Orang yang pas ngaji ke tangan dingin istrinya ora dengkule nengen wis kono cokot-cokotan kayak laba-laba. Gara-gara permasalahan yang diperbolehkan kita kurang ilmu jadi pertengkaran. Kita nggak lagi memilih saat yang tepat. Ini yang nggak bisa ini. Suami bicara tinggi, kasihan banget ini bapak-bapak didiskriminasikan terus. Karena ganti-ganti ibu bicaranya tinggi. Bapak suruh bilang apa kemarin? Bu, jenengan tes menclok. Gitu kan kemarin kesepakatannya. Kalau ada saudara kita ngomongnya ngawur, kita bilang apa? Jenengan tes menclok. Kang di kudune nek mencloke nang mafaza, mature nggih api. Kok wis ngaji mature elek. Ada orang bicara kasar. Kalau kita bicara kasar juga waktu itu jadi apa, Bu? Jadi patu. Diam dulu, bapaknya biar wis rampung Pak. Siki gentenan nyong, mireng ya Pak. Nggak ada ibu di sini kayak gitu. Begitu suami kita mau tidur, ibu sudah cuci tangan, sudah cantik, sudah wangi, sentuh bibirnya. Ya Allah, mana sih yang tadi maturnya apik banget. Sambil jadi marah nggak? Tapi kalau tadi ketika beliau marah ibu, wes Pak, gentenan, jadi apa Bu? Karena kita nggak tahu waktu, nggak harus saat itu diceplake Bu. Tunggu dulu. Berapa kali Mbak Eva mengingatkan, ketika ibu masak sop sedang umup, itu baksonya nggak kelihatan. Gak milih bakso jebule kentang, jokot maning brokoli, jokot maning wortel, ben mateni dengan ceklek. Wes anteng wis menep kue baksone. Nyong ngomong brokoli ini nyong gak jokot baksone bae. Kalau zaman kecil dulu milih baksonya kan, makan telur ceplok dimakan apanya dulu? Putihnya dulu, kuningnya dieman-eman gitu. Sama berarti kita ya Bu. Sampai sekarang kayak gitu nggak? Sama. Kita nggak tahu waktu berdakwah itu. Jadi pakai waktu kapan kita bicara dengan anak-anak, kapan kita bicara suami. Ya Allah, saya cok mendapati agi maem Allahumma barik lana gudeg sambal, obrolannya obrolan berat.
Serasa di mulut ini pengen, ya Allah, mbok neng meja makan kek ora usah ngobrol kek. Sing abot-abot, jadi merusak suasana. Sedang kumpul ketemu keluarga, bicara aja yang ringan-ringan. Gimana? Gimana nyong untune mandan ki jenengan kasih ki kulite apik teman. Udah ngobrolin gitu. Jangan ngobrolin politik gitu ya. Nanti jadi kerah, yang satu milih ini, yang satu. Jadi tahu waktu berbicara itu. Likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataan yang pas dan setiap perkataan ada tempatnya yang pas. Ini kalau bicara di sini ilmu bisnis ya kurang tepat, bukan tidak baik, tapi kurang tepat karena kita sedang tidak berbicara. Tapi lain lagi ketika kita kajian muamalah dengan Ustadz Mukhlis, itu tempatnya. Jadi Masya Allah ini banyak yang tidak bisa memilih waktu. Sebabnya sumbune langsung fast respon, Bu. Ibu, fast respon. Kemudian bertahap. Ibu ingat ceritanya Ustadz Mukhlis? Ketika ada seorang laki-laki junub di siang hari dengan istrinya. Lalu datang kepada Rasulullah. Rasulullah senyum, Bu. Lucu temen. Wis gede ke awan-awan Ramadan. Bubuk kalih garwane kan iten gitu. Lucu enggak, Bu? Ya, maksudnya Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu sangat bertahap, sangat maklum pada orang yang belum tahu. Kemarin sudah saya ceritakan. Rasulullah senyum. Ya Rasulullah, celaka saya. Kenapa? Saya berduaan dengan istri saya di siang bulan Ramadan. Maksudnya junub. Ya sudah, berarti hukumannya puasa 2 bulan. Lah wong puasa sesasi wae ora kuat kakon. Ya mboten saged Nabi. Rasulullah ketawa lagi. Ya bener juga ya. Wong kamu puasa sebulan aja jebol kok suruh puasa 2 bulan. Jebolnya berapa kali? 2 kali, nanti puasanya jadi berlipat-lipat. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kamu bersedekah. Beri makan 60 orang miskin. Atau 1 orang kali 60 hari. Mboten gadah napa-napa Kanjeng Nabi. Lah, puasa ora kuat. Ibu, kon bayar orang duwe duit. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengambil kurma dari rumahnya. Nyo, bagikan rono nenggon sedulur-sedulurmu sing miskin. Dia pergi ke kampungnya. Ternyata kata Ustadz Mukhlis itu Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo sedang melakukan pendataan. Dan orang yang paling miskin di tempat itu adalah laki-laki itu. Dia kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata menurut data BPS yang termiskin di kampung itu adalah saya. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, buat kamu aja sama keluargamu sana Bali, ning aja tiba. Nah ini begitu, Bu, indahnya. Jadi nggak begitu langsung haram. Pelan dulu, lihat ya Allah. Ya haram harus dikatakan haram, tapi pakai cara yang baik. Ibu, pakai cara yang di telinga itu enak didengar. Masya Allah. Mau mengingatkan kaos kaki. Kalau Mbak Eva, siapa yang sekarang ngaji nggak pakai kaos kaki? Besok nggak usah datang lagi ke majelis taklim hafalah. Nggak teko tenan, Bu, itu. Dan bahkan sekarang nggak kelihatan. Mbak Eva juga nggak akan pasang CCTV. Mbak Eva cukup dengan kata-kata, Bu, Ibu tahu nggak kalau beli ceker itu biasanya kita kelotok apanya? Berarti ayam itu pakai. Berarti kalau kita nggak pakai kaos kaki kalah dengan. Nah, begitu. Menusuk tapi bahasanya gimana, Bu? Ada ibu-ibu masih pakai baju pendek, gampang. Ibu tahu caranya melihat auratnya ayam. Ditangkap, disembelih, digudukna banyu, disiram, wulune beduli. Kata ayam, kalau kamu pengen lihat paha saya, dada saya, langkai dulu mayat saya. Tapi perempuan sekarang pahanya dibuka, berarti kalah kalih. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita dan semoga tertutupnya aurat kita nggak membuat kita sombong. Gitu, bertahap. Ibu kalau mengenalkan sayur kepada anak-anak gimana? Brokoli, bayam gitu, Bu. Kan alon-alon. Hari ini brokoli, besok brokolinya langsung gitu. Apa kalau anak bayi baru dikenalkan di gitu, Bu? Kan pelan-pelan, Bu, bertahap. Kemudian sesuai dengan prioritas. Jawab. Ya, Bu, ini jawab. Silakan ditulis jawabannya di buku masing-masing. Ada seseorang memukul orang yang lemah sedangkan dia merokok.
Ada seorang laki-laki memukul saudaranya yang lemah, sedangkan dia adalah seorang perokok. Pertanyaannya, mana dulu yang harus diingatkan? A. Merokok. B. Mengingatkan untuk tidak memukul orang lemah. Tulis jawabannya. Ulangi lagi ya. Ada orang suka mukul dengan orang-orang yang lemah, nindas, tapi dia juga merokok. Ibu sebagai pendakwah yang diingatkan memukulnya dulu atau merokoknya dulu? A. Merokok. B. Memukul. Tulis jawabannya. Nomor 2. Ada bapak-bapak tidak mau punya jenggot lalu jenggotnya dicukur. Dan dia dalam sekali waktu juga mencaci bapaknya. Jadi dia punya jenggotnya dicukur. Dan dia juga menyaci bapaknya. Mana yang harus diluruskan? Jangan cukur jenggotmu atau jangan mencukur bapakmu. A. Jangan Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak menyengaja ibu, tidak menyengaja untuk membuat ibu tertawa, tidak. Astagfirullahaladzim. A. Jangan cukur jenggot. B. Jangan pukul bapakmu. Mana dulu? Jangan caci bapakmu. Nomor 3 terakhir. Ada orang sholatnya suka terakhir duhur jamak, asar jamak, maghrib dikumpulkan. Dan orang bukan jamak, maksudnya ini belum drok kayak ini bu. Dan mencukur jenggot sama masih. Yang diingatkan mana dulu? Yo sholat dulu awal waktu atau jangan cukur jenggotnya. Mengingut jenggot itu adalah sunnah. Sudah? A. Ayo sholat awal waktu. B. Jangan cukur jenggotmu. C. Bingung. Nomor pertama, jawabannya apa dulu yang kita dakwai? Apa? Jangan mukul orang. Ini namanya paham mana yang harus didakwai. Ibu. Kalau ada orang pakai rok pendek, Bu, jangan langsung suruh pakai kaos kaki, jilbab seperti ini. Ya udah gelem, pelan dulu. Besok roknya dipanjangin ya, sampai lutut aja. Pas ketemu saya aja. Besoknya lagi panjangin ya, sampai betis celana 3/4. Besok lagi pakai bertahap. Dan lihat. Bajunya dulu mau diperbaiki atau dia dengan suaminya berani? Bajunya dulu diperbaiki atau dengan suaminya berani? Dengan suaminya berani. Ini namanya paham prioritas. Lagi tadi, ada orang nyukur jenggot padahal ngengu jenggot adalah sunnah. Tapi dia mencaci bapaknya. Mana dulu yang akan kita ingatkan? Jangan caci dulu bapaknya, jenggot nanti. Ini namanya prioritas. Ada orang mengakhirkan sholat dengan menyukur jenggot. Mana yang kita ingatkan? Ibu, jadi orang berdakwah itu paham prioritas. Jangan tegur itu, biarkan dulu itu begitu nggak apa-apa. Karena saya lebih prioritaskan ke ini. Yang kelompok sana ngaji jangan materinya jangan ini dulu. Karena saya mau prioritaskan di sini materinya ini. Jadi paham apa? Paham prioritas. Jangan nggak serampangan langsung jedar Melayu kabeh yang kita ajak dakwah. Masya Allah, 12 belum asar. Memperingatkan secara sembunyi-sembunyi. Nomor berapa bu? Dinomori sendirilah pokoknya situlah. Sesuai dengan prioritas bertahap memilih. Memperingatkan secara, Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mengingatkan saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, maka dia telah menasehati dan memperbaikinya. Dan barang siapa mengingatkan saudaranya di hadapan orang banyak, maka dia telah membuka aibnya. Ini berlaku untuk kita. Mana jarinya bu? Kita. Saya kalau mengingatkan sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Ini tidak berlaku untuk Anda yang mengingatkan saya. Kalau kita diingatkan orang dengan terang-terangan, kita nggak boleh pakai dalil ini. Kalau kita diingatkan orang, meskipun beliau mengingatkan dengan terang-terangan, harus diapa? Diterima. Tetapi kita kalau mengingatkan orang lain harus apa? Jadi jangan gunakan ini. Gak boleh jenengan ngingelingake kula teng ngarep uang pirang-pirang jenengan dereng ngertos perkataan imam. Kalau ada orang mengingatkan kita, sekalipun beliau mengingatkan dengan terang-terangan, harus diapa? Diterima. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gitu.
Tapi kalau kita mau mengingatkan orang lain, usahakan mengingatkannya dalam tempat yang tersembunyi. Kemudian tidak mencari-cari kesalahan. Misalnya mau ngaji gini, saya cari dulu, saya lihat profil, apanya Bu? Saya lihat profilnya satu-satu di seluruh grup Mahfazah. Saya cari yang rupane, apa yang kudunge, apa yang backgroundnya elek. Itu namanya saya mau berdakwah, nanti akan saya jadikan materi di kajian. Itu namanya berdakwah sambil apa Bu? Mencari-cari kesalahan. Cukup tampak, kecuali ada dalil. Bu, tadi malam saya melihat Mbak itu berjalan dengan laki-laki diam-diam jam 12 bengi menuju kamar itu. Boleh kita mengawasi kalau ada informasi yang jelas. Tapi kalau tidak ada informasi, ujuk-ujuk mencari-cari kesalahan, tidak boleh. Namanya tajassus. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Gak boleh tajassus, mencari-cari. Kalau kami di pondok ada tajassus, namanya jasus, itu namanya mata-mata. Kalau kami bicara bahasa Indonesia, ada yang dengar, nanti nama kami ditulis. Eva bicara apa? Yuk makan di mana? Di depan rayon jam 1:03. Nanti bagian bahasa akan memanggil. Eva kelas sekian bicara, ayo kita makan di depan rayon jam sekian. Detail sekali Bu. Banyak malaikat rokib atid di pondok itu Bu. Tapi kita nggak boleh jasus. Kemudian HP suami atau apa diteliti gitu ya Bu. Ibu kalau suaminya kurota ayun akan aman, nggak curiga sama HP-nya. Mau kemana aja tetap nggak curiga. Kemudian 14 belum terakhir nih, terakhir ini Bu. Berhati-hati terhadap rasa tinggi hati. Masya Allah. Ada seorang ulama. Apa pendapat Anda terhadap orang yang mendatangi pemerintah lalu dia menyeru kepada kebaikan dan mencegah mereka kepada kemungkaran? Ulama itu menjawab, aku khawatir dia akan dicambuk oleh pemerintah itu. Dia nggak takut dicambuk. Lalu ulama itu berkata, aku khawatir dia akan dibunuh. Dia tidak takut mati dalam berdakwahnya. Pokoknya udah nggak takut dicambuk, nggak takut mati. Jawaban ketiga, astagfirullahaladzim. Ulama itu menjawab, aku khawatir dia terkena penyakit yang tersembunyi, yaitu bangga diri. Merasa ketika memperbaiki orang lain itu merasa lebih apa Bu? Misalnya Mbak Eva mau ngisi ngaji gitu, ada orang ngenyek, nyong rawat dinyek. Gue dikit nang dalan dicegat dipateni, nyong rawat dipateni. Kata ulama ini, hati-hati Mbak Eva. Mbak Eva bicara seperti itu mungkin benar-benar berani dipateni, mungkin berani di tengah diadang. Tapi hati-hati dengan penyakit yang tersembunyi, merasa hebat, mengingatkan orang lain, merasa diri kita sudah lebih baik Bu. Dan orang yang berhak mendapatkan nasihat kita siapa? Diri kita sendiri, lalu siapa? Pasangan kita Ibu. Maka dakwah paling berat itu dakwah kepada siapa? Keluarga. Rasulullah pun merasakan itu. Makanya Masya Allah, barometer orang gak akan gagal itu watawa saubil haqqi. Watawa itu saling. Kalau mengingat itu hanya satu arah mengingatkan. Mbak Eva mengingatkan Ibu. Tapi di majelis ini dua-duanya. Kalau saya salah menyampaikan materi, kalau ada perkataan yang tidak pas, Ibu harus mengingatkan kepada saya. Minggu lalu kakak saya mengingatkan, kalau ngaji pakai ciput. Kemarin itu Amira tuh ngeneng-ngeneng jilbab saya nganti suwek merkepet sampai itu, ya Allah tekan ngumah jilbabe suwek tekan gini. Akhirnya rambut saya mambiar kemana-mana gara-gara ditarik si kecil. Tadi nggak usah ikut ya, ikut janji nggak memeh, janji nggak minum, maksudnya nggak mau ngumpet di jilbab. Nggak, Bunda sebentar aja. Ya udah akhirnya mau tidak ikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya sayang. Kalau nggak sayang nggak akan mengingatkan. Ada lagi ketika Ustazah Eva menyampaikan tentang adab, Ustazah Eva lupa menyampaikan bahwa kaki itu adalah aurat. Betul, saya lupa. Maka ya Allah jazakumullah ahsanal jaza. Begini namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling mengingatkan. Satu apa? Tutup catatannya. Nih ya, 2. Ya selompat-lompat nggak apa-apa. Wes yang penting jawab. 3.
4, 5. Ada berapa jumlahnya? Ada yang kurang dari 14? Siapa yang 13? Atau siapa yang 12? Sing siji hilang. Ngendi baju jilbab Mbak Eva warnanya apa, Bu? Alhamdulillah. Tadi sempat warna abu-abu enggak? Tadi ada yang sempat melihat jilbab ini abu-abu? Maklap gitu Ustazah Eva sakti. Karena tiba-tiba itu buram, enggak kelihatan. Setelah selesai, oh jebule kudungnya warnanya marun gitu ya Bu, merah. Masya Allah, itulah kisah Ustazah Sakti bisa menghilang di tengah-tengah pengajian karena ditinggal ngantuk. Alhamdulillah, alhamdulillah tidak ada yang ngantuk kecuali yang ngantuk. Astagfirullahaladzim. Insya Allah besok Ahad akan ada, kan kita baru belajar A kan, kemarin adab alas kaki, adab apa lagi? Ini adab amar ma'ruf nahi mungkar. Besok di Al-Arqam insya Allah adab kepada Allah, insya Allah dengan kajian Karina. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanggal 2 insya Allah ada kajian di masjid, Masya Allah, belakang Avicenna bersama Mu'alaf Center yang akan diisi oleh Ustadz. Saya sudah repost itu di, Masya Allah, ini aling luru nang diki. Jam berapa Bu? Jam 9 insya Allah di masjid belakang Avicenna. Belajar dengan Mu'alaf Center Wonosobo. Masya Allah. Beliau adalah, namanya Ustadz siapa? Ya, beliau dari Kendal, penggiat dakwah lereng Beleng, lereng Dugal. Kemarin di Batur jenenge lereng Bezeng. Bezeng, ya Bu, ajam bezeng sing manut di Wonosobo insyaallah lereng Beleng ayo eling. Itu yang tanggal 2. Lalu hari Ahad tanggal 16 nanti kami share ulang jam 8 sampai selesai di belakang klinik Avicenna akan ada kegiatan Masya Allah menghapus tato dengan syarat dan ketentuan berlaku. Makanya yang pengen daftar untuk menghapus tato benjang rawuh ingkang tanggal kalih daftar ulang sambil menyerahkan namanya, sambil berkomitmen belajar bersama-sama dengan saudara-saudara kita penggiat Mu'alaf Center Indonesia Kabupaten Wonosobo. Itu yang pertama. Yang kedua ada gerakan infak beras dipunggawai oleh Mas Eko, Mas Eko Haas itu. Kemudian ada resek-resek masjid. Kemudian ada bumbu langit, ada sedekah Jumat berjamaah, ada jamaatul muhsinat. Ada apa lagi yang belum Mbak Eva sebut? Kajian muamalah di Ustadz Mukhlis. Pesan Mbak Eva, jangan sampai kita tidak satu pun menjadi bagian dari kegiatan itu. Orang ngaji nangkene, orang ngaji nangkane, orang milukai. Pastikan kita ikut. Ndak bisa tenaganya, amunisinya. Ndak bisa amunisinya apa Bu? Tenaga lemesan, amunisi nggak ada. Apa Bu? Apa Bu? Pemikiran dulu dong, ide. Orang patia pinter, orang nana sing amunisi, tenaga ya lemesan semaputan. Jur mau apa? Mau urun apa Bu? Mau urun doa. Support saudara-saudara kita yang sudah berbuat baik, doakan mereka sehat, doakan mereka lancar dalam melakukan kebaikan. Ini namanya kita mau berjamaah berbuat baik di Wonosobo. Alhamdulillah paving mulai dikerjakan, semoga menjadi amal jariah ibunda semuanya. Masya Allah besok hujan insya Allah tidak. Loh ini motornya pada di mana Jur? Masya Allah, mulanya sih buatan keton. Berarti pada digawa malaikat kabeh tadi ke sini. Oh pindah ke sana. Alhamdulillah, semoga bisa semakin cepat dikerjakan. Kita bisa kembali parkir di sini. Jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sesungguhnya tertawa kita siang hari ini bukan menertawakan orang lain, tapi menertawakan diri sendiri. Kita bukan mau menunjuk orang lain, tapi mau menunjuk sesungguhnya yang penuh aib dia atau saya.
Saya. Sesungguhnya yang masih banyak berbuat kekurangan dia atau saya? Sesungguhnya yang masih banyak berbuat kesalahan kepada Allah dia atau saya? Maka gunakan selalu telunjuk kita untuk menunjuk diri kita sendiri sebelum menunjuk kepada orang lain. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wadah Selintang hadir? Allahu Akbar. Banjarnegara hadir? Allahu Akbar. Watu Malang hadir? Masya Allah. Sawangan, Kaliwiro ki absen. Senduwure Mbak Eva, Senduwure Garong ada? Jejar, mana Jejar? Nah, Dieng. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Sing cepak-cepak orang kena meri, mancen nek cepak pahalane, maka cari pahala yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.